2, 3, come on! Saya ingin mengajak kita semua untuk nanti media tolong saya, ada ayat-ayat baru mungkin yang saya minta tolong ditampilkan. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1. Dikatakan seperti ini, teman-teman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau tukang gibah gitu kira-kira ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya membawa 3 buah, ya 1 Alkitab, 2 buku di sini saudara, yang saya akan nanti coba jelaskan sama saudara apa maksud dari buku-buku ini. Tetapi mari kita mulai dengan kenapa seseorang bisa pada akhirnya addicted to something. Karena addiction itu memiliki satu akar. Akar dari addiction itu kalau dalam negatifnya artinya pengabaian. Orang yang pernah diabaikan ketika dia kecil, itu besar kemungkinan untuk pada akhirnya punya addiction terhadap sesuatu. Baik itu game, baik itu seks, baik itu pornografi, baik itu gonta-ganti pasangan, pacaran, pokoknya apapun addiction, bisa uang. Karena orang pernah mengalami pengabaian ketika dia kecil dan dia tidak menemukan satu pelarian yang tepat ketika dia mengalami pengabaian itu. Nah, secara psikologis memang dikatakan bahwa kalau orang bisa mengatasi akar dari addictionnya dia akan merdeka dari addiction itu. Pengabaian adalah masalah yang umum oleh karena kita mungkin lahir di keluarga yang ya kita merasa diabaikan karena orang tua kita mungkin sibuk kerja, sibuk cari uang. Kita mungkin dititipkan sama nenek, dititipkan sama kakek, dititipkan sama tetangga sebelah, dititipkan sama tukang laundry, whatever itu. Pokoknya kita merasa diabaikan. Kita merasa diabaikan ketika kita masuk sekolah dan kita tidak memiliki teman di sekolah. Ada satu guru sekolah minggu yang menceritakan bagaimana dia akhirnya memiliki sebuah adiksi yang aneh. Yaitu adiksinya cutting. Ya, bukan cutting poster gitu, bukan, tapi cutting. Dia suka melukai dirinya sendiri pakai pisau dan pakai silet. Kenapa dia melakukan itu? Oleh karena dia merasa diabaikan di rumahnya. Dan dia nggak menemukan satu pelarian untuk pengabaian itu. Akibatnya adalah dia memiliki satu rasa tidak berharga, rasa rendah diri. Dan mulailah dia mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Karena dia nggak mungkin melukai orang, dia nggak punya kekuatan melukai orang. Beberapa anak-anak kalau saudara lihat ketika di SMP, SMA sukanya ngebully orang lain. Tapi beberapa anak dia nggak bisa ngebully orang lain karena dia takut. Jadi dia membuli dirinya sendiri. Nah, dia ini masuk kategori guru sekolah minggu ini yang suka membuli diri sendiri dengan melukai dirinya. Sekali waktu dia ketahuan karena di sekolah minggu sendiri ketika waktu itu lagi selesai ibadah, dia kedapatan di satu ruangan melukai dirinya sendiri. Dan ketika ditanya kenapa, dia jawab karena saya merasa diabaikan, saya merasa di rumah gak punya siapa-siapa, saya di sekolah gak punya teman. Jadi saya benar-benar merasa sendiri, dia bilang. Kegagalan dia menemukan jalan keluar, pelarian adalah kisah yang sama yang saya punya. Ketika saya pernah coba bunuh diri 5 kali, karena saya gak menemukan pelarian gitu loh. Saya mau kemana? Kan keadaan saya waktu itu saya udah cacat, saya dibully teman-teman, di teman sekolah saya gak punya teman.
So saya baru ngerti ketika Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang miskin karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya pikir kenapa orang miskin bahagia ya? Karena sebenarnya kan kebahagiaan tuh gak tergantung miskin apa kaya. Tapi kenapa Yesus bilang orang miskin itu harus berbahagia karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itu oleh karena kemiskinan kalau kita responnya dengan benar, itu bisa membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan tempat pelarian kita. Jarang ada orang kaya berseru kepada Tuhan, bela hakku, kecuali depositonya nyangkut. Tapi sering kita dengar orang miskin berseru, Tuhan bela aku. Jarang ada anak-anak yang papa mamanya tajir, sultan, happy, lalu berkata, Tuhan aku perhatikan aku. Jarang. Tapi anak yatim, anak terlantar, anak-anak yang terbuang, terabaikan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dia adalah Allah untuk anak-anak yatim piatu. So pada saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa nyanyi beginilah. I finally found someone to share my love. Karena saya akhirnya nemuin seseorang yang bisa jadi tempat pelarian saya. Maksudnya saya benar-benar gak punya pelarian. Saya bukan orang lahir dari keluarga yang kaya raya. So ketika papa saya beliin saya video game Nintendo, gak berapa lama rusak. Entah benar entah bukan. Entah Nintendo gadungan, entah Nintendo jadi-jadian, I don't know. So saya benar-benar bingung dengan kehidupan ini. It's so boring. Dan akhirnya saya ngerti ketika seorang raja yang mungkin punya PS5 di rumahnya sampai 20 set. Berkata begini dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 dia bilang begini. Ingatlah kepada penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, Pengkhotbah itu ditulis sama Raja Salomo atau kita sebut raja yang depresi. Ini kitab orang depresi ini. Dan dia berkata kepada kita bahwa aku gak nemuin kesenangan di dunia ini. Dan dia gagal menemukan Tuhan sebagai tempat pelarian dia. Kalau saya mau tanya sama teman-teman, dalam 24 hours, berapa jam kira-kira Anda boring dengan hidup Anda sendiri? Berapa jam Anda dulu enjoy? Karena masalah kita zaman sekarang adalah kita cepat sekali boring. Kita cepat sekali bosan. Untuk hal apapun kita bosan. Bahkan kita udah pacaran juga bosan sama pacar kita. Diajak makannya di situ lagi. Kenapa lo tekere apa gimana? Kita pokoknya bosan dengan kehidupan ini. Dan akhirnya kita bangun pagi cuma untuk kerja. Yang udah kerja bisa angkat tangan. Yang udah kerja. Yang sering dikerjain saya nggak jadi nanya. Ya udah kerja ya? Oke, yang udah kerja. Nah, kalau saudara udah kerja, saudara pasti ingat masa ketika saudara masih kecil. Ketika saudara bangun pagi dan berkata, hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Itu persis seperti anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua usianya masih 2 tahun, kurang lebih 5 bulan, 6 bulan. Dia setiap bangun pagi tuh merasa bahwa ini hidup yang membahagiakan. Bangun pagi, mata masih penuh belek. Dia langsung cari mana Bel, mana Rapunzel. Dia langsung cari mana Tiana. Dan dia kelompokkan antara Tiana dengan Yasmin di sebelah kanan. Kok dia udah tahu rahasia sekali anak saya ini. Jadi Tiana dan Yasmin di sebelah kanan dan si Cinderella dan lain-lain di sebelah kiri. Saya pikir nih anak tahu dari mana membedakan warna kulit gitu ya. Nah intinya adalah anak saya ini sangat-sangat merasa hidup ini penuh bahagiaan. Tapi anak yang pertama yang kelas 4 SD merasa hidup ini mungkin sudah sedikit tidak membahagiakan. Karena dia harus bangun pagi sekolah. Berangkat dari rumah jam 6:10. Nyampe sekolahnya kalau lagi kagak macet 6:35. Itu dia jalani tiap hari. Kita mungkin satu titik ngerasa bahwa hidup ini gak ada kebahagiaan ya. Gue gile gue bangun pagi kerja cuma gini doang. Ampun deh. Nikah aja mikir-mikir gue. Siapa lagi yang mau nikah sama gue? Pokoknya kita ngerasa hidup ini tuh kebahagiaannya makin dikit gitu. Dan kita aneh ketika ada satu orang pemazmur berkata begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Saya pikir ini orang kenapa bisa begini ya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa dia berhasil menyalurkan rasa terabaikannya sebagai seorang anak. Kalau saudara tahu kisah Daud ya. Dia mampu menyalurkan rasa bosannya kepada sesuatu yang mendatangkan pleasure. Dia akhirnya mendapati bahwa ternyata gue nggak bosan-bosan amat ini. Gue bisa ngulik ini nih. Apa yang dia kulik adalah firman. Dan itu yang saya mau ceritakan tentang kisah saya sendiri. Kenapa? Karena kita bisa terinspirasi dengan 3 cara. Pertama, kita terinspired karena dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus membakar hati saudara, Roh Kudus membuat saudara mengalami satu kebangunan rohani. Dan tanpa harus diinspirasi oleh siapa-siapa, saudara nggak perlu pendeta manapun. Anda tiba-tiba haus dan lapar akan firman, itu bisa. Tapi yang kedua, you can be inspired by people. Orang-orang yang ketika mereka bercerita, saudara mulai berkata begini, saya admirasi sama orang ini. Kok bisa dia begitu cinta sama firman Tuhan? Kok bisa dia bisa baca Alkitab sampai kayak gitu ya? Ketiga, saudara bisa terinspirasi oleh sekelompok orang yang mencintai hal yang sama. Contohnya, saya bingung sama orang-orang yang suka ke Pluit Village itu di lantai berapa saya lupa. Itu namanya cardboard. Main game tapi pakai card. Pakai board begitu. Saya pikir itu gimana caranya main game sampai ke... Yang saya tahu cuma monopoli. Ternyata ada perkumpulan orang yang suka main cardboard game begitu. So kita bisa terinspire dengan 3 cara. Saya ingin hari ini lewat cara yang kedua. Menginspire kalian dengan kisah yang mau saya bawakan. Saya suka baca Alkitab, ini Alkitab yang dikasih sama saya, sama teman saya, Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Which is saya gak bisa beli sendiri, makanya saya bersyukur dibeliin sama orang. Dan ketika saya mulai beli ini, dan saya ketemu buku ini, hidup saya berubah. Benar-benar berubah. Ini buku yang, ini sebenarnya buku ini bukan buku saya, ini buku istri saya, karena buku saya ketinggalan di Kalimantan ketika saya pelayanan di pedalaman. So saya beli buku ini lagi, ketika itu tahun 2013. Saya masih pacaran sama istri saya. Dan di situ ditulis dihadiahkan untuk Esther Cello. 24 Maret 2013 oleh Joseph Kelly pakai tanda tangan saya. Esther Cello itu bukan nama istri saya, karena istri saya itu Esther Carolina. Cello itu artinya cewek mellow. Iya. Sedangkan saya adalah Joseph Comel. Comel itu artinya cowok mellow. So itu panggilan kami, hai Cello udah bangun pagi belum? Nah ini buku saya kasih sama istri saya karena saya merasa terinspire sama buku ini dan akhirnya dia baca. Saudara tahu apa yang membuat saya cinta firman Tuhan lewat buku ini? Saya ingin coba bacakan satu bagian aja. Dari bab yang kelima, Man of One Book. Di sini ada satu kesaksian namanya kesaksian Endang. Suatu pagi saya bertanya pada Pastor Philip, hari ini saya kok merasa kering secara rohani ya. Terus Pastor bilang, kamu udah baca Alkitab belum? Saya bilang, udah. Pastor tanya lagi, berapa pasal kamu baca? Saya bilang, tidak terlalu banyak sih Pastor, tapi kan saya dapat rema. Terus dia bilang begini, seandainya sekarang kamu makan makanan kesukaan kamu, makanan itu lezat dan bergizi, tapi kamu makan porsinya cuma sedikit, dagingnya cuma secuil. Apakah menurut kamu daging secuil itu cukup mengenyangkan kamu? Saya tersentak dan langsung menangkap intinya. Saya tidak akan kenyang, jawab saya. Benar, itulah jawaban dari Pastor Philip yang membuat saya menyadari bahwa rohmu dikenyangkan atau tidak sangat bergantung kepada seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kamu makan hari ini. Sekalipun kamu dapat rema, tapi apabila porsinya terlalu kecil, rohmu tetap merasa lapar. Saya lihat di situ istri saya tulis begini, kenyangkan rohmu dengan firman Allah. Cih, mungkin itu alasan saya diterima akhirnya ya. So, itu yang membuat saya akhirnya membaca Alkitab ini 8 kali dalam tempo kurang lebih nggak sampai 2 tahun. Saya baca 40 pasal setiap hari Alkitab ini. Nah setelah saya selidiki lewat ChatGPT yang sekarang udah jadi sahabat baik saya, dia memberitahu bahwa Alkitab ini berisi kurang lebih 1186 pasal kurang lebih ya.
Kalau dibagi 40, itu artinya dalam tempo sebulan kurang sehari, ini Alkitab udah selesai saya baca. Dulu saya nggak ngerti kenapa ya bisa 8 kali dalam tempo kurang lebih 2 tahun ya, kenapa ya? Setelah ada ChatGPT baru saya dikasih tahu. Ternyata kalau saya baca 40 pasal setiap hari, saya habiskan ini dalam tempo kurang dari 1 bulan. Itu yang saya lakukan. Dan waktu itu memang ngejalaninnya berat. Tapi gini loh, saya tuh lagi cari pelarian. Dan saya ingin pelarian saya adalah Tuhan. Saya tahu bahwa hidup ini kadang membosankan. Hidup ini kadang membuat saya bisa terikat kepada hal yang lain. Hidup ini kadang membuat saya tertekan karena kehidupan di rumah saya juga pada waktu itu juga kurang bagus. Papa mama saya berantem, saya dihina-hina papa saya dengan bilang kamu cacat seperti itu mau jadi apa? Pokoknya saya merasa bahwa ini kalau saya nggak dapat pelarian, habis saya ini. Makanya saya coba bunuh diri sampai 5 kali. Puji Tuhan ketika saya nemuin Alkitab dan menemuin buku ini, saya jadikan firman ini pelarian saya. Beberapa orang perlu menjadikan Alkitab itu pelarian kamu. You have to run to the Bible instead of to your video games. Kamu harus cari Alkitab daripada sekedar scroll 9.30 PM. Scroll 10.30 PM masih siang. Wih keren banget ini ayat firman Tuhan ini emang like. Ting. Emang pastor favorit gue ini Joseph Kelly ya. Ting. Wih udah jam 12.30 tidur. Baca 40 pasal itu cuma perlu 1 jam. Bosan gak? Bosan. Capek gak? Capek. Tapi if you keep doing it, kamu akan bangun sesuatu yang namanya hormon yang disebut dopamin. Hormon ini sifatnya memang sudah terbukti secara ilmu pengetahuan. Ketika kamu mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi sesuatu, kamu akan bangun satu rasa addicted untuk itu. So makanya Sidney Mohede pernah tulis sebuah buku, I Addicted to You. Amin? Amin? Teman-teman mau nggak arahkan pelarianmu kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata Tuhan itu tempat pelarian kita. Boleh nggak Kak jadiin pelayanan tempat pelarian? Boleh dong. Mau kemana lagi kalau nggak pelayanan? Tapi setelah itu kamu akan sadar bahwa satu titik ketika kamu mulai pelayanan, walaupun awalnya kamu jadikan pelayanan kamu tempat pelarian karena kamu nggak dihargai di mana-mana, tapi di pelayanan kamu dihargai sekali. Kalau kamu masuk Indonesian Idol, baru babak pertama udah habis. Tapi ketika kamu di pelayanan, suara kamu terdengar begitu angelic. Kalau main musik, boro-boro kamu keterima. Tapi di gereja kamu disuruh main musik sekalipun kunci suka salah-salah. Kamu merasa dihargai dan diterima, ini tempat pelarian kamu. It's okay. Tapi ketika kamu mulai melangkah melayani dan mulai bertumbuh dewasa, kamu akan sadar begini, Tuhan, dulu saya jadikan pelayanan tempat pelarian. Tapi something change. Sesuatu berubah dalam diri saya. Saya sekarang merasa pelayanan adalah pengorbanan dan pengabdian saya. Amin. Kamu harus berubah. Tapi mulai dari pelarian gak apa-apa. Kalau kita gak pernah jadikan Tuhan tempat pelarian kita gak akan pernah sungguh-sungguh benar-benar cinta Dia dengan luar biasa. Bukankah Allah kita adalah tempat pelarian buat siapapun yang pernah ada di Alkitab? Saudara tahu bahwa dari 12 murid, beberapa murid itu hidupnya udah gak berguna itu? Nelayan-nelayan itu hidupnya udah begitu-begitu aja. Saudara tahu bahwa beberapa nelayan yang diceritakan di Alkitab dulunya bukan nelayan? Semua anak-anak kecil Israel pada awalnya pada zaman itu diproyeksi untuk jadi ahli Taurat. Dan dalam prosesnya beberapa dari mereka gagal, tereliminasi. Yang tereliminasi ini dikembalikan ke dunia ini dan terserah lo mau jadi apa, nggak ngurusin gue. Tapi beberapa yang punya otak brilian, daya hafal yang sangat hebat, terus naik sampai akhirnya dimentorin oleh seorang rabi seperti Nathanael. Dia dimentorin oleh seorang rabi dan pada akhirnya dia jadi. Paulus dimentorin sama Gamaliel. Makanya orang-orang yang punya jabatan ahli Taurat di masa itu sangat dihargai. Alkitab berkata di pinggir-pinggir jalan mereka berdoa kayaknya luar biasa sekali. Karena pengetahuan Taurat mereka sangat hebat. Nah ini nelayan-nelayan ini adalah orang-orang yang sudah tersisih. Nggak jadi apa, mau jadi apa lo? Tiba-tiba ada satu rabi bilang begini sama mereka.
Lo pernah gagal dulu, tapi gue mau jadiin lo persis seperti gue. Mereka merasa harapan mereka muncul lagi. Oh, saya masih bisa Tuhan. Jadi pelayan Tuhan masih bisa kamu. Tapi aku mentorin kamu. Kamu sih udah gagal kalau pakai sistem dunia, tapi mau aku mentorin mau nggak? Mau. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Mereka jadi rabi-rabi zaman itu kan. Hebat gak sih? Tapi bukankah Yesus tempat pelarian mereka karena mereka merasa hidup mereka udah gak berguna? Perempuan Samaria tidur sama laki-laki yang bukan pasangannya, bertemu dengan Yesus. Kita pada sebuah titik harus dibawa Tuhan kepada momen di mana Tuhan, setelah saya main game berkali-kali, ternyata bosenin juga ini game ini ya. So saya mau selama sebulan ini, saya mau jadikan Alkitab ini tempat pelarian saya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-1 tadi, coba kita baca ya. Mazmur pasalnya yang ke-1. Tadi dikatakan seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini berkata bahwa orang-orang yang mau menjadikan firman Tuhan ini pertama tempat pelarian akan menemukan kebahagiaan yang lain dalam hidup ini. Kamu akan menemukan satu kepuasan yang selama ini mungkin gak pernah kamu dapat, dan pencapaian-pencapaian yang selama ini mungkin gak pernah bisa kamu capai. Dengan membaca Alkitab dan menjadikan Alkitab tempat pelarian, you will find a satisfaction in life. Kamu akan nemuin kepuasan dalam hidup. Mau gak mulai dari sekarang? Ambil komitmen, baca Alkitab bukan cuman sekedar nyari rema, tapi baca oleh karena kamu ingin makan dan kamu ingin kenyang. Amin. Ini ya, udah nikah belum? Yang sebelahan ini? Belum. Tapi udah menjalin relasi ya? Udah kan? Saya mau tanya, kapan terakhir kali ngedate bareng terus makan? Direncanakan, bukan tiba-tiba mampir yuk tukang bakso, bukan. 2 minggu yang lalu, di mana? Muara Karang, makan apa? Sate Marangi. Hah? Apa? Oh, mala. Iya, makan mala. 2 minggu lalu masih ingat makan apa loh? Kenapa? Karena makannya bukan sama kalian. Kalau makannya sama kalian mah udah gak ada memori apapun lah, udah. Tapi karena makannya sama ya whatever lah kamu sebut dia ya. Mungkin Yayang, mungkin Hani, mungkin love of my life. I don't know. Kita berusaha untuk let's remember the moment. Sama. Ini baca Alkitab. Kalau kamu lakukan memang untuk Tuhan, kamu akan gak cuma sekedar mungkin mengingat apa yang kamu baca, tapi itu akan mulai masuk ke dalam roh dan jiwa kamu. You will cherish the moment because kamu baca ini bersama dengan orang yang kamu kasihi. Amin. Amin. Karena itu mau gak kita baca ini? Tahun ini masih awal, baru 2025. Kalau ada di antara teman-teman yang belum pernah baca Alkitab ini sampai habis, tahun ini habisin. Kalau teman-teman baca 40 pasal dalam satu hari, teman-teman akan habiskan Alkitab dalam tempo sebulan. Alkitab ini ada 66 kitab. Jadi kalau teman-teman baca satu hari satu kitab, dalam 66 hari Alkitab selesai dibaca. Wow, luar biasa ya. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah selesai baca Alkitab minimal sekali aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh, pacarnya udah selesai baca Alkitab minimal sekali ya. Kamu bener-bener milihnya gak salah ya. Oke, 1, 2, 3. Ya gak saya bercanda yang begini biasanya ya. Tapi ini yang mau saya bilang, ketika kamu baca sekali aja,
kamu merasa it's something different than you see before. Kamu ngelihat ini jadi beda gitu loh, karena aku udah nyelesain sekali loh. Tapi ada hal-hal yang belum aku pahami. So kamu akan membaca lagi tapi dengan pengertian yang berbeda. Sekali aja minimal habisin. Jangan tiba-tiba pas Maranatha Yesus datang kedua kali. Amit-amit ya tiba-tiba ada absensi. Siapa yang udah habisin Alkitab? Kamu belum? Neraka. Enggak, saya bercanda ya. Cuma contoh aja. Enggak begitu amat sih sebenarnya. Cuma maksudnya come on. Kita hidup di dunia ini masa sekali aja kita gak pernah habisin Alkitab. Dibaca. Amin. Tolong media tampilkan Yesaya 55 ayat 11. Firman ini pertama makanan. Makan sedikit gak kenyang. Makan banyak kita kenyang. Makan sedikit kita lemah. Makan banyak kita kuat. Tapi ini yang kedua. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa artinya Kak? Artinya begini. Firman ini bicara tentang Tuhan yang melepaskan firman-Nya. Lalu apapun yang Dia nyatakan untuk firman itu jadi. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan firman dan firman itu jadi. Contohnya sekali waktu Paulus lagi khotbah. Tiba-tiba ada satu orang anak namanya Eutikus. Dia ketiduran, dia jatuh. Paulus turun ke bawah. Dia bilang bangkit nak, hidup lagi anaknya. Artinya begini loh. The word will only works if you respect and honor. If you never respect the word, it will never work for you. Kalau kita nggak ngehargain firman, firman dia nggak akan bekerja buat kita. Ngikutin apa yang kita sampaikan pun dia nggak akan mau. Sekali waktu ada kisah tentang anak-anak sekewa. Ada orang kerasukan setan. Terus anak-anak sekewa ini datang sama orang kerasukan setan terus bilang, dalam nama Yesus keluar setan. Dalam nama Yesus keluar setan. Saudara tahu bu Alkitab mencatat apa? Mereka ditelanjangi sama setannya. Lari terbirit-birit. Saya membayangkan itu peristiwa mungkin paling memalukan sepanjang sejarah kekristenan. Kenapa firman itu gak bekerja buat orang ini yang kerasukan? Karena mereka bukan orang-orang yang menghargai firman. Sekarang gini loh, saya udah mau tutup dengan pernyataan ini. Kita tuh kadang suka bilang begini, mana firman Tuhan gak terjadi dalam hidup saya? Mana firman Tuhan bohong doang, hidup saya gini-gini aja. Ya you don't respect the word. Mau klaim apa? Mau mendeklarasikan apa? Ini tahun di mana akan ada pintu-pintu terbuka buat aku. Nggak kebuka. Nggak ada yang kebuka pintunya. Kenapa? Karena kita nggak menghargai firman ini. Tapi orang yang menghargai firman akan berkata begini, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan berhasil dan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Kenapa? Karena orang ini dan Tuhan sudah menjadi satu pribadi yang menghargai firman. Amin. Makanya saya itu sering aneh sama orang-orang yang, saya kan pelayanan profetik ya teman-teman. Pelayanan profetik itu adalah satu pelayanan yang membawa orang belajar dengar suara Tuhan. Tapi mencoba memahami mimpi, penglihatan, dapat suara Tuhan, nyampein nubuatan. Itu pelayanan yang saya lakukan sampai sekarang. Nah saya suka aneh sama orang-orang Kristen yang lagi kepepet, lagi punya masalah. Itu nyari-nyari orang-orang profetik kayak lagi nyari nabi, pengen tuntunan. Sampai sekali waktu ada kejadian, di gereja saya sendiri kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu sebelum saya gabung. Ada satu tim yang disuruh bawa bubur putih apa ya? Bubur putih kalau saya tidak salah. Pokoknya sesuatu mirip begitu. Makanan yang warnanya tuh satu warna gitu. Bawa katanya. Kenapa dibawa? Ya bawa karena ini menyatakan pemurnian, pengudusan. Saya baru nonton lagi di Instagram. Ada satu ibu ngajarin bahwa ini ada namanya semprotan keintiman. Kalau kamu mau intim sama Tuhan, kamu disemprot.
Kalau orang udah kepepet, saudaranya, disuruh bawa ayam hitam, ayam merah juga pasti dibawa. Kenapa? Karena dia nggak punya power. Dan dia nggak punya firman dalam diri dia. Makanya banyak orang dibodohin. Nah, saya nggak mau kita jadi orang-orang yang dibodoh-bodohin kayak begitu. Saya mau kita jadi orang-orang yang mengakar dalam firman. Karena sekali waktu mungkin kita akan menghadapi masa yang sukar loh. Kita akan mengalami masa yang sulit dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, hubungan kita dengan lawan jenis mungkin. Dengan orang tua. Dan pada titik seperti itu, kita akan butuh firman Tuhan ini. Untuk kita perkatakan sendiri. Amin. Amin. So teman-teman, saya hari ini ingin menginspire kalian untuk pertama, minimal sekali aja baca kitab habisin. Mulai dari kapan Kak? Nanti malam boleh, besok boleh, minggu depan kelamaan. Sekali aja habisin. Kalau kamu bilang, Kak saya gak bisa 40 pasal kebanyakan Kak, satu kitab kebanyakan. Maunya berapa? 2 pasal boleh Kak? Boleh, coba cari di ChatGPT. Kalau saya baca 2 pasal dalam setiap hari, kira-kira kapan Alkitab selesai? Nah kalau kamu merasa kelamaan, ya tolong ditambah jadi 5 pasal gitu. Kak kalau 1 kata boleh nggak? Boleh. Nanti Maranatha kamu belum beres. Amin. Tapi saya harus bilang begini, if you never taste this, you will never know what I say. Saya paling suka Frankfurter. Saya tolong di endorse ya. Frankfurter tuh salah satu tempat yang steaknya saya suka. Semua makanan di situ saya suka banget. Ada daerah sono. Nah saya cerita sama teman-teman juga, teman-teman gak akan percaya. Karena gak pernah ke sana. Bagaimana saya bisa percaya bahwa ini firman ini powerful dan mengubahkan saya? Kecuali teman-teman merasakannya sendiri. Bagaimana saya bisa bilang bahwa kalau baca Alkitab sampai habis. Dan baca Alkitab setiap hari gak cuma sekedar pengen dapat rema. Tapi karena saya ingin kenyang itu mengubahkan saya. Ya kan harus coba dulu dong. Nah misalkan tiba-tiba dalam perjalanan mencoba dan ternyata tidak ada efek apa-apa. Ya silakan hubungi saya. Nanti saya bantu. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya. Kamu mau gak ambil komitmen itu hari ini? Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.